Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem upah. Nah, apa sih itu upah? Jika dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin upah itu adalah suatu imbal balik atau suatu imbalan karena kita sudah melakukan pekerjaan. Contoh kecilnya, ketika ibu kita meminta untuk membelikan sayur, kita akan membelikan dan kemudian kita akan diberikan imbalan berupa uang ataupun makanan dan lain-lain sebagai upah kita karena kita sudah melakukan suatu pekerjaan. Oke, mari kita masuk ke pengertian upah. Oke, pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan. Upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan. Kemudian, pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan atau pekerja. Kemudian selanjutnya, tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Oke. Nah, tujuan dari upah sendiri itu apa? Yang pertama, untuk membuat karyawan atau para pekerja semakin termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, agar dapat menarik para pekerja yang berbakat agar dapat bergabung atau bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, mempertahankan pekerja terbaik atau teladan untuk tetap bekerja dan tidak pindah dari perusahaan. Maka semakin lama dia bekerja, upah itu akan semakin naik dan karyawan yang bekerja itu akan merasakan lebih nyaman dan lebih merasa enak di posisi tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Yang pertama, ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Nah, jadi besar kecilnya upah juga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kemudian organisasi buruh. Nah, terutama pada perjanjian kerja bersama. Nah, tuntutan atas tunjangan tentunya dari serikat buruh atau kemungkinan perusahaan akan memenuhinya. Kemudian yang selanjutnya ada kemampuan untuk membayar. Jadi di sini juga dinilai dari kemampuan perusahaan atau pemilik perusahaan itu untuk membayar upah karyawan-karyawannya. Kemudian selanjutnya ada produktivitas suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada biaya hidup. Nah, biasanya perbedaan biaya hidup antar daerah itu juga dapat mempengaruhi sistem upah. Kemudian pemerintah. Nah, dari pemerintah itu besarnya kompensasi juga mempengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan terkait upah. Misalnya pemberian kompensasi karyawan wajib mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Nah, kemudian posisi jabatan karyawan, maka semakin tinggi posisi dan jabatannya semakin tinggi pula upah yang didapatkan. Lalu ada pendidikan dan pengalaman kerja. Jadi ada perbedaan antara seseorang pekerja yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman kerja lebih banyak dibandingkan yang berpendidikan rendah dan berpengalaman kerja yang sedikit. Kemudian selanjutnya ada kondisi perekonomian nasional, maka ini juga mempengaruhi bagaimana keadaan perekonomian negara kita. Nah, mungkin contohnya seperti saat ini, biasanya upah minimum itu setiap tahunnya pasti naik. Nah, kemudian ada jenis dan sifat pekerjaan. Ini sangat mempengaruhi. Semakin berat atau semakin susah pekerjaan, pasti gajinya akan semakin besar atau upahnya semakin besar dibandingkan yang pekerjaannya ringan. Oke, selanjutnya adalah syarat sistem upah. Nah, jadi dalam pengupahan itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu harus bersifat menarik dan atraktif. Nah, sistem pengupahan ini memang sebaiknya harus bersifat atraktif agar dapat menarik bagi orang luar untuk memasuki perusahaan yang dimiliki. Lalu yang B itu bersifat kompetitif. Nah, sifat pengupahan juga harus bersifat kompetitif agar bisa bersaing dengan perusahaan lain atau sejenis yang perusahaannya berada di dalam lingkupnya. Kemudian yang ketiga harus dirasakan adil. Nah, sistem pengupahan memang harus dapat dirasakan adil oleh semua karyawannya.
di mana pekerjaan yang memang berat menerima upah yang lebih besar daripada yang pekerjaannya ringan. Kemudian yang terakhir itu bersifat motivatif. Nah, sistem pengupahan ini juga harus bersifat memotivasi agar karyawan merasa adanya suatu rangsangan untuk memacu pekerjaan mereka. Sehingga dengan adanya nilai imbalan yang sesuai ini dapat membuat mereka semakin giat dalam bekerja. Kemudian di sini ada macam-macam bentuk upah. Nah, ada upah berdasarkan waktu, ada upah berdasarkan hasil, ada komisi, ada bonus, ada pembagian keuntungan. Apa-apa saja itu? Kita simak. Oke, yang pertama adalah upah berdasarkan waktu. Nah, upah berdasarkan waktu ini itu terdiri dari per jam, per minggu, atau per bulan. Nah, upah ini dihitung berdasarkan banyaknya jam kita bekerja. Lalu sistem umum yang sering berlaku apa? Yaitu sistem bulanan. Biasanya banyak diterima oleh pegawai negeri, pegawai swasta, dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada upah berdasarkan hasil. Nah, upah berdasarkan hasil ini itu digunakan untuk menghargai hasil kerja berdasarkan berapa banyak produk yang telah dihasilkan secara individu maupun secara kelompok. Nah, sistem pengupahan ini biasanya digunakan pada bagian pemasaran atau pembuatan kerajinan tangan. Oke, yang selanjutnya itu komisi. Jadi komisi ini dibayarkan berdasarkan persentase hasil penjualannya. Jadi bagi pemasaran dan manajer pemasaran biasanya dibayar berdasarkan komisi atau kombinasi antara gaji dan komisi. Lalu yang selanjutnya itu bonus. Nah, bonus ini merupakan upah tambahan yang diberikan kepada karyawan di samping gaji tetap yang sudah diterima sebagai penghargaan. Jadi, bonus ini biasanya diberikan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan lebih atau karyawan tersebut itu dianggap membantu untuk meningkatkan keuntungan suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah pembagian keuntungan. Nah, pembagian keuntungan ini merupakan ide pengembangan keuntungan yang diterima perusahaan, digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja para pekerjanya. Jadi, beberapa perusahaan itu memasukkan pembagian keuntungan ini pada program pensiun biasanya. Lalu selanjutnya penetapan upah minimum. Nah, jadi dalam penetapan upah minimum ini diatur oleh peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mengubah pemberlakuan upah minimum regional atau UMR menjadi upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Jadi biasanya upah yang diterima di setiap daerah itu berdasarkan dari keputusan gubernur atau pemerintah daerah. Nah, upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota ini ditetapkan setahun sekali dengan surat keputusan gubernur. Nah, jadi setiap tahunnya pasti gubernur akan mengeluarkan kebijakan tentang sistem pengupahan. Biasanya sistem pengupahan ini setiap tahunnya mengalami kenaikan begitu. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih.